rata-rata tuh mereka kayak ngejelasin tentang cara kerjanya gitu-gitu. Oke. Jadi nggak ini yang memang benar-benar ngiklanin si produk dia gitu. Rata-rata mereka ngiklanin produk yang eh, cara menjadi apa namanya Cara jalanin cara bisnisnya. ngejualnya gitu. Oke. Ya, ya, karena kenapa ya? Karena target mereka ya ke reseller. Gitu sama kayak teman-teman juga kalau kalian targetnya ke reseller ya pasti kontennya nggak akan ngebahas produknya. Lebih fokus ke bisnisnya. Makanya kelihatan kenapa mana produk yang dijual. Padahal itu lagi dia lagi jualan strateginya mereka itu dia jual teman-teman kayak gitu. Tanpa teman-teman sadarin hal itu. Gitu kalaupun ada produknya ya produk yang siap jual bisa dijual lagi kayak yang tadi aku bilang ke teman-teman pilih target market teman-teman dari awal mau target market user atau ke reseller itu harus jelas karena kalau gini misalnya teman-teman jual produknya user target kontennya target marketnya user produk digital anak orang yang mau beli produk teman-teman itu yang mereka mau pakai itu mereka nggak akan tahu tuh ada yang namanya link ID nggak akan kebuka tuh konten-konten tentang cara masukin produk ke link ID tentang bisnis produk digital tuh mereka benar-benar nggak akan tahu nggak akan lewat FYP-nya mereka makanya jenis kontennya aku bilang berbeda itu yang bikin algoritmanya kebaca teman-teman makanya kalau teman bilang iya kok aku ngeliat orang dia bisnis produk digital tapi kayak nggak ada produknya sebenarnya ya ada produknya kadang-kadang kayak aku nih aku sekarang udah lebih banyak jualnya produk bimbingan aku itu udah pasti gitu ya teman-teman nah cuman kalau kalian cek di bawah-bawah tuh aku ada beberapa kali sesekali ada jualin produknya doang nah tapi produknya itu kemana ke ya reseller gitu bukan nawarin untuk ke user lagi gitu jadi ya semua akan balik lagi tergantung ke target market teman-teman kalau misalnya teman-teman pilihnya target marketnya reseller terus kalian jualnya apa namanya produk digital anak terus kalian kontennya edukasi cara pemakaian produknya nah itu udah gak nyambung tuh gitu ya kayak misalnya teman-teman target marketnya aku reseller kak tapi kontennya teman-teman cara pakai worksheetnya manfaat worksheet nah itu udah gak nyambung tuh itu bukan target market ya kalian itu salah alamat namanya gitu kalau target market teman-teman ke reseller ya udah benar itu strategi yang teman-teman bahas strateginya cara menjalankan bisnisnya itu yang akan dibahas di dalam kontennya teman-teman gitu kataku ya paham paham nggak ngerti nggak maksudnya dapat nggak poinnya Dapat cuma kalau misalkan menurut kakak nih kalau untuk bagusnya konten yang kita tampilkan nanti lebih bagus ke penjualan itu ketika kita menjual ke apa reseller atau pemakai bagusnya kayak kayak misalkan bikin cara cara kerjanya bagaimana cara kerja si apa produk digitalnya seperti apa itu bagusan yang mana kira-kira. Kalau bagusan kemana sih kalau misalnya teman-teman punya keahlian, aku akan lebih ngarahin teman-teman keahlian ke keahlian teman-teman gitu daripada kan ngikutin aku jualan-jualan yang sama kayak aku. Sayang soalnya keahliannya. Karena kalau teman-teman punya keahlian terus kalian pakai bikin kontennya akan jauh lebih mudah. Karena untuk jualan produk digital itu akan lebih banyak konten edukasi yang akan teman-teman informasikan di dalam kontennya teman-teman gitu kayak teman mau jual nih apa prom AI ya udah berarti konten edukasinya apa cara bikin animasi bikin AI bikin ini pakai bikin apa tutor-tutor bikin animasi AI dan segala macamnya gitu jadi makanya aku lebih saja saya teman-teman memang arahnya ke situ nah kecuali memang tidak punya ya nah itu kan pilih nih antara user dan reseller kalau tanya lagi lebih bagus yang mana kalau ya aku jawab ya pasti reseller karena kalian lihat aja lah teman-teman pasarnya itu memang benar-benar lagi banyak banget yang mau jalanin bisnis produk digital di tahun ini sebenarnya dari tahun lalu sih itu udah banyak banget ya karena bisnis ini tuh benar-benar lagi naik kayak waktu affiliate awal-awal muncul tuh teman-teman banyak ya mungkin tapi masih banyak yang tutup mata gitu ya maksudnya masih banyak yang lihat sisi negatifnya padahal bisnis ini tuh sangat menjanjikan nah tapi balik lagi dari sudut pandangnya teman-teman dari produk apa yang mau teman-teman jual gitu tapi kalau kata kunanya sama aku ya aku akan jawabnya ya reseller gitu karena ya aku yang udah aku jalannya ya ke situ soalnya gitu. Oke kak, jadi apa satu lagi nih kak, kalau kayaknya kan beberapa aku lihat di TikTok Mm-mm. rata-rata tuh reseller yang mau target marketnya ke reseller itu Uh-uh. mereka kan bisa ngasih hasil yang mereka udah dapat nih Oke kayak ya dalam total per bulan penghasilan berapa ya penghasilan uh-uh. kita misalkan mulai Masih dari nol kita mau oke bikin target
kita reseller itu apa yang harus kita tunjukin gitu, selain kayak tadi kan harus nunjukin hasil dan yang lain-lain. Oke. Ya. Nah, ini salah satu pertanyaan yang paling selalu aku dapetin lah. Pokoknya kalau ada sesi tanya jawab kayak gitu pasti ada selalu yang nanya hal ini. Nah, fokus teman-teman yang baru mulai dari nol, kalian nggak punya penghasilan, tidak ada yang bisa kalian spill, apa yang harus diposting? Yang teman posting itu adalah edukasi. Kita tonjolin edukasinya. Makanya aku selalu bilang ke teman-teman nih, yang mulai dari nol jangan main nawar-nawarin produk aja, nggak bakal laku teman. Susah. Kenapa? Yang pertama, kalian nggak ada yang kenal. Ya sekarang akun-akun kreator yang gede-gede followersnya, mereka akan jauh lebih percaya beli ke toko orang lain yang udah followersnya udah banyak. Itu salah satu alasannya dibanding di antara masih banyak alasan lainnya. Nah, makanya teman-teman branding diri kalian dulu. Brandingnya itu dengan bikin konten edukasi sebanyak-banyaknya. Jadi bikinlah seakan-akan teman-teman itu punya keahlian juga di bidang ini, walaupun kalian tidak menginformasikan penghasilan kalian. Aku juga awal-awal belum punya penghasilan, emang aku tulis aku punya penghasilan berapa ya enggak. Aku live ada yang nanya emang aku spill ya enggak. Aku juga nggak nunjukin, tapi mereka mau beli produk aku karena apa? Karena ya aku suka berbagi informasi, aku suka sharing-sharing tips dan trik juga gitu. Jadi orang, oh dia ngerti nih tentang bisnis ini, oh berarti aku akan beli aja dia produk aku dari dia gitu. Karena dia dapat edukasi, oh aku ngerasa nih aku pengen jalanin produk digital juga karena edukasi dari dia nih. Misal dari Kataku nih, oh Kataku nih suka dia kemarin jelasin tentang bisnis produk digitalnya jelas nih. Oh kemarin pas dia lagi tawarin produk yang bisa dijual lagi, ya udah aku akhirnya belinya sama dia gitu, karena momennya bersamaan edukasi yang sudah disampaikan. Jadi ya fokus teman-teman itu selain nge-branding akunnya teman-teman, edukasi itu penting. Edukasi itu ya kayak teman-teman bikin konten tutorial, bikin konten tips dan trik. Kak, tapi kan aku baru, masa aku bikin konten tips dan trik? Pasti banyak ada pertanyaan kayak gitu juga kan yang muncul. Nggak apa-apa teman-teman, orang tuh ngelihat konten bermanfaat. Misalnya gini deh, contoh simpelnya, Kataku ngonten nih ya, ngonten. Kamu bahas 5 cara produk digital cepat laku misalnya. Padahal kamu belum jualan sama sekali tuh pada saat itu. Tapi kamu bikin konten 5 tips cara pecah telur gitu, cara cepat pecah telur. Nah, emang orang yang lihat konten itu pada saat dia dapat informasi itu dia nanya dulu, "Emang kamu udah jualan berapa kok bisa ngasih tips seperti ini?" Kan enggak. Cuman dia akan, "Oh, iya bener nih. Oh, gitu caranya." Dia ngerasa kontennya kamu bermanfaat, dia follow kamu, begitu kamu tawarin produk dia akan belinya dari kamu gitu ya. Jadi teman-teman ambil gambarnya kayak gitu ya, semudah itu sebenarnya, tapi pas prakteknya ya butuh kesabaran karena nggak secepat itu ya. Baru sekali konten edukasi tiba-tiba kak aku mau beli produk dari kakak dong, nggak mungkin juga. Dia butuh kekonsistensian teman-teman, biar algoritma juga ngebaca. Terus orang misalnya gini deh, aku baru nih, aku pemula, kataku juga pemula, terus kamu sering banget gitu ya bahas konten setiap hari, posting konten setiap hari. Sekali aku ngeliat konten kamu, besok kamu bikin konten lagi, even aku belum follow kamu, kemungkinan besar konten kamu akan muncul lagi di FYP-nya aku. Nah, oh nih orang ini lagi, dia posting lagi tentang produk digital, besoknya lagi, nah dia lagi nih posting tentang produk digital gitu ya. Nah aku kepo, ini sesuai pengalaman aku ya teman-teman ya. Nanti aku tahu informasinya dari kamu, pada saat kamu edukasi sesuatu yang ada penawaran produknya, aku akan beli gitu. Jadi nyambunginnya tuh ke situ sebenarnya. Makanya aku selalu bilang teman-teman tuh jangan ngebet jualan dulu di awal, susah, beneran susah. Kalau kalian udah pengen seminggu kak kagak jualan-jualan nih, gimana caranya, cara promosi gimana, padahal aku udah kasih tahu ini konten referensinya, coba dibikin dulu. Konten referensi itu sebenarnya aku ngarahin teman-teman itu supaya akun algoritma teman-teman itu kebaca sama sistemnya TikTok. Jadi dia ngarahin konten-konten berikutnya ke orang yang benar. Maksud aku dalam artian benar itu sesuai target market kita ya. Ke reseller ya reseller, ke parenting ya orang-orang yang butuh informasi parenting dan produk tentang edukasi anak misalnya kayak gitu. Seperti itu sih, semudah itu aja sebenarnya kataku. Perbanyak aja konten edukasi. Itu. Jadi kamu harus jadi ahli di bidangnya dulu. Nggak perlu harus punya penghasilan gede dulu, nggak usah. Aku juga emang lihat aja konten teman-teman, scroll aja di konten-konten aku di bawah. Aku bikin konten tutorial buku dongeng tuh ya. Itu aku belum berapa ya penghasilan aku ya, kayak belum ada juga. Nah, itu konten kebetulan FYP. Nah, itu datengin banyak banget followers buat aku tuh teman-teman. Untuk konten yang si buku dongeng. Nah, aku ngarahin juga ada satu member bimbingan aku, dia bikin konten buku dongeng juga. Aku bilang ke dia, coba ikutin konten ini.
ini soalnya FYP nih di gua gitu, aku bilang kayak gitu. Ini soalnya selalu, pokoknya setiap aku bikin konten itu pasti gampang naikin view tuh gampang, pasti selalu FYP. Dia coba dong bikin akun konten yang sama, emang butuh effort karena konten tutorial. Butuh effort kan bikin konten tutorial, bikin buku dongeng, tapi worth it teman-teman. View tembus itu sampai kayak 10.000 view. Dia bikin konten yang sama kayak aku, tapi dengan pokoknya tutorialnya sama lah, buku dongeng, tapi dengan cara versinya dia ya, penyampaiannya bahasanya pakai bahasa dia sendiri. Beneran tembus view-nya sampai 10.000. Nah itu juga yang datengin traffic lumayan, followers banyak juga ke akunnya si itu gitu teman-teman. Jadi ya apa ya, orang itu seneng sama orang akun-akun yang suka berbagi informasi sih, semudah itu aja sebenarnya. Gitu kataku. Jadi kita nyari followers dulu, bangun akun dulu biar akun kita kebaca algoritmanya TikTok dulu, supaya nanti pas udah mulai jualan akan lebih gampang nawarinnya. Gitu. Coba aja teman cek aja deh konten-konten aku. Dulu aku ada penawaran produk di bawah-bawah, nggak ada yang komen teman-teman. Ya tapi sekarang aku bikin konten apa juga orang nanya, Kak mau belajar kayak gitu. Even ya aku sekarang udah jarang nyepil penghasilan, karena ya aku berpikir karena sering kena pelanggaran juga selain itu ya gitu. Jadi aku udah kurangin tuh konten-konten nyepil penghasilan. Ya udah, makanya ya udah mengalir begitu aja. Gitu. Kataku, ngerti nggak maksudnya, dapat nggak poinnya? Paham Kak. Satu lagi terakhir nih. Oke. Untuk konsisten itu ada nggak per harinya kita harus upload berapa, atau per minggu atau per bulannya harus upload berapa konten? Satu konten per hari aja. Satu aja per hari. Oke, thank you Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Yang baru? Kenapa? Belum kamu ajak. Ya udah yang gini dia. Ya udah cepet. Aman Kak. Ya. Kalau juga nggak ngeliatin gimana? Halo, ya. Tuh anaknya tuh. Sorry ya teman-teman berisik. Oke, lanjut. Berarti udah ya. Aku anggap terkait target market udah clear. Nah, sekarang apalagi kayak edit konten deh teman-teman. Aku akan sedikit ngajarin bikin konten biar nggak terlalu malam juga. Nanti kalau misalnya teman-teman bilang aku punya keahlian gitu ya, aku mau jual produk digitalnya sesuai keahlian aku, nanti diinfoin aja pas di Japri ya. Jadi di chat aku aja, kasih tahu Kak aku punya kalian ini, aku idenya pengen kesini produk digitalnya ya. Jadi diinfoin dulu ke aku biar aku nggak ngarahin kamu jual produk yang sama kayak aku gitu ya. Nah untuk edit konten, bentar aku coba share screen dari handphone dulu ya. Sebentar. Kak, izin Iya bertanya. boleh silakan. Nah, gini Kak, saya kan masih maaf. Ini saya kan masih pemula Kak ya, Ya. dan saya sudah punya niche juga, yaitu sering buat kegiatan anak sekolah RA gitu atau TK. Oke. Nah nanti itu berarti nyambung ya Kak ya sama produk digital. Suka bikin Cuma kegiatan ini- apa? Kegiatan anak sekolah TK gini, soalnya saya kan guru gitu, berarti nanti nyambung sama produk digitalnya ya. Kalau misalnya kegiatan itu kayak maksudnya kayak jadwal gitu atau apa nih? Yang biasa Kak Firda bikin itu dalam bentuknya formatnya seperti apa contohnya? Misal kegiatan belajarnya, terus kadang ya masih kurang informasi ya, kemudian belajar kadang buat apa itu kayak jadwal gini tuh. Kalau misalnya jual modul ajar memungkinkan Kak? Enggak. Ya soalnya saya masih pemula, kemarinnya kan saya masih kurang tertarik nih sama sosial media. Nah, kenapa sekarang saya itu tertarik? Karena ya tadi pengen jual produk digital juga dan masih belajar juga gitu kan. Oke. Sebenarnya kalau guru itu aku akan lebih masuknya tuh jualin biasanya produk pembelajaran kayak
kayak modul ajar, RPPM, kayak gitu sih, RPPM, LKPD, kayak gitu biasanya guru-guru tuh masuknya lebih ke situ. Oh gitu ya Kak ya. Ya, kalau Kak Firda bisa bikin produk itu ya nanti aku bantu arahin ke situ. Mm-mm. Itu nanti diinfoin aku, diingetin aja biar aku kirimin referensi kontennya. Iya, soalnya masih bingung juga, masih pemula mau dari mana dulu gitu. Iya. Nanti diinfoin aku aja, ingetin ya di Japri ya. Diinfoin lagi ya. Ah. Iya Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Udah kelihatan kan ya, teman-teman? Bentar. Oke nih. Nah, ini aku mau kasih tutorial cara edit konten ya, teman-teman, yang basic aja kok, nggak susah. Aku bikin konten juga nggak pernah yang gimana-gimana kok. Ya, aku contohin, nanti teman-teman bisa langsung praktekin. Sebenarnya ini jenis kontennya bisa semua topik. Ya, teman-teman mau bikin edukasi apaan juga bisa pakai cara ini. Tapi kalau terkhusus ya konten parenting itu kalau misalnya bingung ya mau bikin kontennya jenis yang ada gambar-gambar itu sebenarnya bisa bikin di Canva. Cuman aku kasih tutorialnya di minggu depan ya. Kalau untuk target market user tapi kontennya itu yang kayak tadi gambar-gambar anak gitu. Nah, itu bikinnya di Canva bisa juga. Kalau memang kontennya edukasi parenting. Nah, ini aku mau ngajarin teman-teman edit konten secara general atau umum aja. Jadi mau kalian produknya apa juga bisa ambil topik kan karena kita kontennya kebanyakan edukasi. Nah, jadi jenis konten edukasi yang paling simpel itu yang bisa diikutin ya kayak gini lah konten-konten yang biasa aku posting juga. Ya, bentar aku coba cari ini dulu. Cari gambar. Bentar ya, kita cari gambar dulu. Jadi teman-teman bisa pakai manfaatin aja video-video teman-teman